Halo semuanya, kali ini kita bakal berpetualang ke dalam salah satu kisah cinta yang paling memikat dari Khazanah 1001 Malam, kisah Anis dan Wardah. Nah, seperti biasa ya dalam koleksi ini, cerita kita dibawakan oleh Ratu Syahrazad yang super cerdik itu. Jadi, di malam ke-397, dia memulai kisah yang satu ini untuk sang raja. Oke, jadi kisah ini tuh soal cinta pada pandangan pertama. Sebuah pertemuan yang boom, langsung mengubah takdir dua orang selamanya. Yuk kita kenalan sama dua tokoh utamanya. Di satu sisi, ada Wardah fi al-Akmam. Dia ini putri wazir, cantiknya, wah katanya sih kayak bulan purnama. Pinter, jago sastra, jago puisi, keren banget deh. Terus di sisi lain ada Anis al-Wujud, pemuda bangsawan, ganteng, anggun, pokoknya bikin semua orang terpana. Bener-bener kayak potongan puzzle yang pas banget kan? Kayak emang udah ditakdirkan gitu. Nah, takdir mempertemukan mereka di sebuah festival kerajaan tahunan. Jadi Wardah ini lagi ngintip dari jendela dan matanya langsung terkunci sama sosok Anis di tengah keramaian. Detik itu juga hatinya langsung terpikat. Disinilah momen ajaibnya terjadi. Gimana caranya biar Anis sadar? Gampang. Wardah melempar sebuah apel ke arahnya. Dan pas mata mereka bertemu, wush, rasanya dunia berhenti berputar. Cuma gara-gara lemparan apel loh, takdir mereka langsung tersegel. Tapi kan cinta mereka ini nggak bisa diumbar-umbar. Jadi mereka harus cari cara lain buat berkomunikasi. Dan cara yang mereka pilih luar biasa romantis, lewat puisi-puisi rahasia yang penuh makna. Terus gimana caranya surat-suratan rahasia ini bisa nyampe? Nah, disinilah peran penting seorang dayang yang setia. Si dayang ini setelah dapat semacam mimpi petunjuk gitu, yakin banget dan akhirnya setuju buat jadi kurir rahasia mereka. Dia yang bolak-balik bawa surat cinta mereka. Bayangin deh, pesan pertama dari Wardah itu isinya puisi yang indah banget. Wahai orang yang wajahnya bagai bulan saat terbit, ia telah menerangi alam dan meliputi semesta. Intinya, dia bilang kalau Anis itu udah kayak bulan yang menerangi seluruh dunianya. Dalam banget ya. Anis, yang ternyata perasaannya sama, jelas seneng banget dong. Dia langsung balas dengan semangat, memastikan kalau cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Puisinya berbunyi, hatiku menderita penyakit cinta, tetapi masih kusembunyikan. Aku mengeluhkan cinta, kesepian dan kerinduan, agar engkau berbaik hati padaku. Nah, dari sinilah cinta mereka resmi terjalin, lebet untayan kata-kata puitis. Tapi namanya juga kisah cinta sejati ya, pasti ada cobaannya. Nggak mungkin jalannya mulus-mulus aja. Takdir punya rencana lain, dan hubungan rahasia mereka ini bakal diuji dengan cara yang, wah, kejam banget. Iya kan? Pertanyaannya simple. Emang berapa lama sih sebuah rahasia bisa bertahan? Apalagi rahasia yang taruhannya hati dan kehormatan keluarga. Pasti berat. Dan inilah titik baliknya. Momen di mana semuanya jadi berantakan. Suatu hari, si dayang ini lagi buru-buru. Nggak sengaja dia jatuhin salah satu surat cinta mereka. Surat itu ditemuin, dan sialnya yang nemuin justru ayahnya Wardah, sang wazir. Bisa bayangin nggak gimana paniknya si wazir? Dia langsung kenal itu tulisan tangan anaknya. Ketakutan terbesarnya jadi kenyataan. Gimana enggak? Ini bukan cuma soal nama baik keluarga loh, tapi juga soal hubungannya sama raja, yang kebetulan suka banget sama Anis. Pokoknya di mata dia, hubungan ini bakal jadi bencana besar. Karena panik dan putus asa, wazir ngambil tindakan yang super drastis buat nutupin skandal ini. Dia bangun istana megah, tapi di puncak gunung terpencil, di seberang lautan. Istana yang mustahil buat kabur. Dan dia asingkan Wardah di sana. Hati Wardah hancur banget pas dibawa pergi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakuin adalah ngasih pesan terakhir buat Anis. Dia ukir sebuah puisi di pintu kamarnya, semacam petunjuk putus asa. Jadi, pas Anis akhirnya datang nyariin dia, yang ditemuin cuma kamar kosong dan ukiran kata-kata perpisahan itu. Sedih banget. Nah, dari sini dimulailah babak baru yang penuh perjuangan. Terpisah lautan, terpisah oleh kesalahpahaman, dua sejoli ini masing-masing memulai perjalanan berbahaya mereka sendiri. Tujuannya cuma satu, ketemu lagi. Perjalanan Anis ini benar-benar luar biasa, penuh rintangan. Pertama dia harus bertahan di padang pasir, kelaparan, kehausan, terus dia ketemu singa buas.
Tapi uniknya, dia bisa nenangin singa itu pakai puisi sedihnya. Singa itu malah jadi penunjuk jalan, ngebawa dia ke pantai. Di sana dia ketemu Pertapa yang ngasih tahu kalau Wardah dibawa lewat laut. Akhirnya, dibantu Pertapa itu, Anis melanjutkan pencariannya, menyeberangi lautan. Di sisi lain, Wardah juga nggak pasrah gitu aja loh. Dia pinter, dia berhasil kabur dari penjaranya dibantu seorang nelayan. Tapi ya ampun, takdir kayaknya seneng banget main-main sama dia. Ada badai besar dan akhirnya dia terdampar di kota asing dan langsung berhadapan sama rajanya, Raja Darbas. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Bagian paling emosional dari cerita ini, di mana serangkaian kebetulan yang luar biasa, salah paham di sana-sini, justru malah jadi jalan buat mereka ketemu lagi. Jadi, ada pasukan pencari yang dikirim buat nyari Anis. Ironisnya, yang mimpin pasukan ini ayahnya Wardah sendiri. Mereka sampai di istana pulau yang udah kosong itu, dan di sana mereka nemu seorang pengelana yang kelihatan kumal dan miskin. Mereka sama sekali nggak sadar kalau orang itu ya Anis yang lagi mereka cari-cari. Singkat cerita, pengelana yang nggak dikenali ini dibawa menghadap Raja Darbas. Raja yang udah ngancem wazirnya bakal dihukum berat kalau sampai Anis Al-Wujud nggak ketemu. Suasananya pasti tegang banget kan? Di tengah istana yang megah, semua mata tertuju padanya, Raja Darbas langsung nanya ke intinya. Di mana Anis Al-Wujud? Anis yang sekarang udah pakai baju bagus dari raja, maju dengan tenang. Dan dengan tatapan mantap, dia menjawab satu kalimat simpel. Saya orangnya. Dan boom! Dengan satu kalimat itu, semua teka-teki langsung terjawab. Dua sejoli ini akhirnya bersatu lagi, identitas mereka terungkap, dan cinta mereka yang udah melewati ribuan rintangan itu akhirnya dirayakan dengan pernikahan yang super meriah. Semua penderitaan mereka akhirnya selesai, digantikan dengan kebahagiaan selamanya. Nah, kisah Anis dan Wardah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Sebenarnya, cinta sejati itu hadiah karena kita udah sabar melewati semua cobaan? Atau emang dari awal udah takdir yang nggak bisa dihindari? Gimana menurut kalian? Pertanyaan yang kayaknya bakal terus kita pikirin ya.